Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Suwe Ora Jamu, Jamu Godong Telo, Suwe Ora Ketemu, Ketemu Pisan Gawe Gelo. Cerita kali ini ditulis oleh Ed Desi Prayogo 1 atau yang bisa kita panggil dengan emak. Dan seperti biasanya saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Narasumber kita kali ini bernama Cika, dan saat ini Cika sedang duduk di kelas 3 SMA. Cika bersekolah di SMA yang letaknya berjauhan dengan papanya. Lah, kok bisa? Bagaimana kalau aku ceritakan sedikit background kehidupan Cika terlebih dahulu? Cika adalah anak tunggal. Papanya bekerja sebagai mandor di sebuah proyek dan kemudian mamanya sudah meninggal dunia ketika Cika baru saja dilahirkan. Sejak kecil Cika hanya diasuh oleh sang papa dan juga nenek dari mendiang ibunya. Tapi saat Cika duduk di bangku SMP kelas 2, sang nenek kemudian meninggal dunia karena sakit. Selama ini Cika tinggal di sebuah rumah kontrakan. Sejak sang nenek meninggal, dia selalu sendiri di rumah karena sang papa kalau kerja selalunya pulang malam, bahkan kadang lembur sampai baru pulang tengah malam. Biasanya kalau papanya lembur, 2 hari setelahnya papanya dapat jatah libur, jadi dia tidak merasa kesepian. Papanya juga tidak berniat untuk menikah lagi. Hingga Cika naik ke bangku SMA, dia hanya tinggal berdua saja bersama dengan sang papa. Suatu hari papanya ditugaskan untuk pindah ke luar kota, mengurus proyek yang ada di sana, dan karena mandornya tiba-tiba pergi dan tidak bekerja kembali. Sedangkan sang papa juga tidak mungkin membawa Cika untuk pindah, karena pasti prosesnya sangat sulit apalagi saat itu kenaikan kelas 3. Biasanya kalau sudah naik kelas 3 ditambah situasi di pandemi seperti ini, pasti mengurus apa-apa benar-benar sangat susah. Sayang juga kalau Cika harus mengulang lagi dari kelas 2. Akhirnya sang papa memutuskan Cika untuk tetap tinggal di kota ini, tapi bukan tinggal di rumah kontrakan seorang diri, melainkan papanya akan menempatkannya ke sebuah asrama. Disinilah mulai dari semuanya. Cika ini bersekolah di sebuah sekolah swasta yang cukup elit. Sekolah Cika ini juga menyediakan beberapa asrama untuk anak-anak yang tinggal di luar kota, atau anak-anak yang orang tuanya harus bekerja jauh sedangkan dia tidak ada sanak saudara. Cika punya seorang tante, tapi rumahnya cukup jauh dari sekolahnya itu. Sedangkan Cika tidak bisa naik motor dan sedangkan jarak tempuhnya juga 35 menitan dari rumah tantenya. Tantenya sempat ditawari tinggal gratis di rumah kontrakannya, tapi tantenya tidak mau. Justru tantenya sampai ngontrak sejauh itu agar dekat dengan tempat kerjanya, karena tantenya kalau bangun selalu jamnya ngepres. Justru tantenya sampai mengontrak sejauh itu agar dekat dengan tempat kerjanya, karena tantenya kalau bangun selalu jamnya ngepres. Sekalipun ada motor, kalau bangunnya ngepres dengan jarak tempuh 35 menitan, pasti akan selalu telat. Akhirnya ya sudahlah, tidak ada harapan lagi di tantenya. Mau tidak mau Cika harus tinggal di asrama. Meskipun papanya harus mengeluarkan biaya tambahan, tapi kalau dipikir-pikir, biayanya jauh lebih murah daripada membayar uang sewa rumahnya. Saat itu Cika dipegangi salah satu ATM sang papa, karena nanti setiap bulannya papanya akan transfer untuk segala keperluannya. Kebetulan asramanya ini dekat sekali dengan minimarket yang ada mesin ATM-nya. Sebenarnya strategis asrama ini, cuma Cika kurang nyaman dengan satu rumor yang berkembang dari salah satu mulut ke mulut siswa-siswa yang tinggal di asrama tersebut. Katanya, di asrama itu sering sekali nampak sosok wanita yang konon dia meninggal di salah satu kamar asrama tersebut. Itu nanti akan kita bahas di pertengahan cerita. Untuk sementara akan kita tuntaskan bagian Cika. Papanya segera mengurus segala administrasi pendaftaran Cika sebagai penghuni asrama baru. Setidaknya dia hanya perlu bertahan 1 tahun saja sampai dia lulus sekolah dan bisa ikut tinggal sekota lagi dengan papanya, karena papanya menetap untuk mengurus proyek di kota tersebut dan tidak akan kembali. Singkat cerita, hari pertama Cika tinggal di asrama itu,
Cika pertama kali bertemu dengan salah satu pengurus asrama yang namanya Mbak Dianti. Mbak Dianti sendiri dulunya adalah lulusan sekolah ini dan setelah lulus dia langsung bekerja sebagai pengurus asrama. Pertama-tama Mbak Dianti mulai mengajak Cika untuk berkeliling memperkenalkan lingkungan asrama. Ternyata asrama ini memiliki 2 gedung yang terpisah tapi saling berhadapan. Gedung sebelah kanan untuk siswa perempuan, sedangkan gedung sebelah kiri untuk anak siswa laki-laki. Masing-masing gedung memiliki 3 lantai dan setiap lantainya terdapat 10 biji atau 10 bilik tempat tidur, ditambah 3 bilik kamar mandi. Tapi untuk siswa kamarnya start lantai 2 sampai lantai 3. Karena lantai 1 hanya terdapat kamar-kamar untuk kakak-kakak pengurus, ruang TV, dapur, dan tempat cuci menjemur baju, dan juga hanya ada di lantai 1. Untuk makan pagi dan makan malam, anak-anak asrama tidak perlu memasak karena semuanya sudah disediakan dari pihak sekolah. Sedangkan makan siangnya kan di sekolah saat istirahat. Jadi bayar setiap bulannya itu sudah dapat fasilitas makan pagi dan juga malam. Tapi untuk cuci jemur baju, masing-masing anak asrama harus melakukannya sendiri. Di kamar juga boleh pakai TV, tapi mereka harus tambah biaya. Jika yang tidak mau semakin membebani papanya, memilih untuk mengalah turun ke lantai 1 kalau mau menonton TV. Untuk info kalian semua, biaya per bulannya sekolah ini tidaklah mudah. Meski pandemi gini, biaya masih stuck di angka 1 juta ke atas. Sebadan dengan sistem belajar yang diterima Cika serta segala fasilitas lainnya. Asrama ini letaknya tepat di belakang sekolah. Jadi kalau kita mau keluar jalan-jalan gitu ya harus melewati bangunan sekolah dulu. Karena akses jalannya yang hanya satu yaitu gerbang sekolah. Sekolahnya saja jam berapa sudah gelap gulita. Makanya anak-anak asrama jarang sekali keluar kalau tidak malam minggu. Kalau malam minggu biasanya mereka akan keluar sama-sama atau bareng-bareng. Lalu kemudian pulangnya janjian biar rame-rame jadi tidak takut. Secara ini melewati bangunan sekolah itu loh. Sefancy apapun yang namanya sekolahan, kalau malam pasti sangat gelap dan tetap rasanya pasti serem parah. Lah, jika ini mendapat kamar di lantai 2 dan kamarnya itu pas di seberang bilik kamar mandi. Sedangkan lantai 3 itu sudah full semua. Berhubungan saat Cika pertama kali stay di situ masih dalam suasana liburan sekolah. Jadi kesannya benar-benar sangat sepi, karena anak-anak yang tinggal di situ pada pulang ke rumahnya masing-masing. Paling hanya tinggal beberapa anak yang memilih stay di asrama gara tidak mau ribet swab dan lain-lain. Karena biaya swab itu tidaklah murah, katanya kalau yang habis pulang dan ingin kembali lagi ke asrama harus menyertakan hasil swab dari rumah sakit sama ada stempel tanda tangan basah. Pokoknya benar-benar sangat ribet. Saat itu kemudian di lantai 2 hanya tersisa 4 anak dan 5 sama dia. Kalau di lantai 3 hanya ada 2 anak saja. Kadang 2 anak yang di lantai atas itu biasanya kalau sudah malam akan turun dan nimbrung di kamar anak-anak yang ada di lantai 2. Awalnya, Cika takut tidak diterima baik di asrama itu karena mayoritas anak-anaknya bukan dari kelasnya. Bahkan tidak ada yang sekelas dengan Cika. Rata-rata yang tinggal di asrama itu anak IPS, Mak. Kalau aku anak IPA. Malah anak IPA satu-satunya ya cuma aku di situ, kata Cika saat WC bersama kita. Pengurus asrama ini benar-benar semuanya baik-baik. Selain Mbak Dianti juga ada Mbak Tri, Mbak Friska, dan juga Mbak Risma. Pengurus asrama ini semuanya baik-baik. Selain Mbak Dianti juga ada Mbak Tri, Mbak Friska, dan juga Mbak Risma. Sedangkan kepala asrama mereka bernama Ibu Dini. Beliau juga merangkap sebagai guru UKS di sekolah Cika. Sedikit keluh, sekolah Cika berbasis Islam. Berhubungan masih masa-masa liburan, setiap harinya Cika paling mondar-mandir lantai 1 dan 2. Sampai salah satu anak yang tinggal di lantai 3 mulai mengajaknya berkenalan, dan saat itu adalah hari ketiga Cika tinggal di asrama itu. Cika mengaku anak-anaknya sangat ramah, bahkan jika diundang untuk Payamas Tem bareng mereka. Ya, semacam ramai-ramai kumpul seperti itu. Cerita-cerita sambil pakai baju tidur di salah satu kamar sampai tengah malam. Anak-anak yang tinggal di situ merupakan semuanya seangkatan dengan Cika.
Hanya ada 2 anak yang mau naik kelas 2. Oh iya, aku ada sedikit miss. Saat Cika pertama kali masuk ke asrama, juga dia harus menyerahkan hasil tes swabnya, dan alhamdulillahnya Cika negatif dari COVID. Jadi dia tidak perlu isolasi. Mereka sepakat kemudian untuk kumpul di salah satu kamar anak asrama bernama Erina yang berada di lantai 3. Jam 10 malam, mereka kemudian bertujuh mulai kumpul satu persatu, sampai giliran Cika naik ke atas bersama Rosa dan juga Yoni. Entah kenapa begitu, langkah kaki Cika mulai menaiki tangga lantai 3 terasa seperti disambut dengan suasana yang hening. Awalnya Cika berpikir mungkin karena di lantai 3 hanya tinggal 2 anak saja yang masih stay, dan makanya suasananya benar-benar berbeda kalau semua anak pada ngumpul. Toh kamar lantai 3 semuanya sudah full. Kan kamar mandi setiap lantai letaknya tepat di sebelah kanan dekat tangga. Jadi begitu kaki Cika sudah berada di lantai 3, matanya secara tiba-tiba seperti ingin sekali melihat ke arah salah satu dari 3 bilik kamar mandi di lantai itu. Belum sempat matanya melihat, dia mendengar Rosa memanggil namanya. "Kak, Cika, ayo ke sini. Kamarnya Erina kan sebelah kiri, bukan sebelah kanan." Jadi dia kemudian buru-buru menghampiri kemana tempat Rosa berdiri, dan kemudian melupakan rasa penasarannya. Bahkan saat itu dia juga tidak paham kenapa hatinya seperti ditarik untuk mendekat ke salah satu bilik tersebut. Saat langkah kaki Cika sudah dekat dengan Rosa yang berdiri di depan sebuah kamar, dan itu adalah kamar Erina, dia melihat di dalamnya sudah ada Erina, Mina, Hani, dan juga Lani. Lalu Rosa dan juga Yoni pun juga ikut masuk. Sambil setengah sungkan, Cika akhirnya masuk yang paling terakhir. Lah, pada saat langkah Cika mau masuk ke dalam, samar-samar dia mendengar ada suara anak perempuan yang memanggilnya dari sudut lorong sebelah kanan. Meski samar-samar tapi cukup jelas kalau memang ada yang memanggil namanya itu. "Cika, Cika, ayo sini main ke kamarku." Itulah suara yang Cika dengar. Mungkin teman-temannya yang sudah ada di dalam kamar melihat keanehan dari sifat Cika. Buru-buru mereka menarik Cika untuk tetap masuk, sampai Cika kaget dengan sikap teman-temannya. Padahal kurang sedikit lagi dia sudah bisa tahu siapa orang yang memanggil namanya itu dari arah sudut kanan. "Kamu kalau di lantai 3 jangan sering bengong, Cika, gak baik. Lagian di lorong sebelah kanan itu gak ada yang menempati sama sekali. Semua anak di lantai 3 masih pada pulang ke rumah masing-masing. Yang ada penghuninya itu ya lorong ini saja, termasuk kamar Erina dan Hani yang kamarnya berdempetan." Begitulah ucap Mina. Jika yang masih belum paham hanya bisa berucap, "Maaf ya teman-teman, aku tidak tahu." Lalu kemudian tiba-tiba Erina seperti diam seketika. Matanya menatap tajam ke arah luar, lalu pemandangannya melihat ke arah jam, dan kemudian tidak lama Erina menarik tubuh Cika untuk dibawa mendekat ke kasurnya sambil berkata, "Mina, cepat tutup pintunya." Buru-buru Mina menutup pintu kamar Erina sambil setengah membanting. Pas pada saat pintu sudah tertutup, tahu-tahu dari arah luar terdengar seperti ada suara tubuh yang membentur pintu kamar Erina. Dan di situ Cika melihat semua teman-temannya seperti menghela nafas dengan lega. Tapi Cika masih bingung dengan sikap mereka itu. Erina melihat ke arah Cika dan sepertinya dia paham kalau Cika sedang kebingungan. "Cika, coba kamu duduk di sini. Kamu lihat sekarang sudah jam berapa?" tanya Erina kepada Cika. "Jam 11 malam, Rin. Emangnya kenapa?" jawab Cika. "Jadi begini, Cika. Anak-anak yang tinggal di lantai 3 itu sudah terbiasa dengan aturan yang tidak pernah diterapkan ke anak-anak di lantai 2. Anak-anak di lantai 3 sebelum jam 10 malam harus sudah mengunci pintu kamar masing-masing. Sama sekali tidak ada yang boleh keluar kamar sampai terdengar azan subuh." "Pamali, Cika. Kalaupun kita kebelet buang air kecil ya tinggal ke ember itu." Sambil menuju ke arah 2 buah ember yang ada di sudut kamar Erina. "Masalah BAB, kita harus BAB sejak sore, jadi malamnya jangan sampai BAB. Semua anak di lantai 3 pasti melakukan hal ini. Kalau tidak, maka siap-siap saja dia akan bertemu dengan kita," jelas Erina panjang lebar. "Hus,
jangan sebut nama itu ah, serem, celetuk Rosa. Oh iya ya, oke, sorry. Tidak lagi deh aku menyebut nama itu, sahut Erina setengah tertawa. Merasa masih ragu dengan pernyataan Erina membuat Cika kembali ingin memastikan apakah ucapan Erina ini beneran atau hanya sekedar bercandaan belaka. Cika kemudian mulai berkata, kamu itu bercandanya tidak lucu Rin, aku tidak suka, sambil memasang wajah sebel. Erina yang mendengar kalimat itu langsung menghampiri Cika dan mencengkeram kedua tangan Cika sambil berucap, kalau aku ngarang, ngapain aku geret kamu masuk? Kamu juga dengar kan suara di luar tadi? Karena kita sedang ada di luar, dan yang manggil-manggil namamu sedari tadi itu dia, Cika. Dia tidak akan membiarkan anak asrama yang baru hidup dengan nyaman. Jangankan anak asrama baru, kadang yang lama saja masih diganggu dia. Kali ini nada bicara Erina serius, tergambar jelas dari raut wajahnya yang menatap Cika. Setelah semakin lama, Cika baru tahu kalau Erina ini adalah anak indigo. Dia bisa tahu jika ada sosok lain di suatu tempat termasuk sosok kita di asrama itu. Lantas kita itu siapa? Kenapa kalian semua seperti takut sama dia? Kalau tidak kan biasa saja, sekalipun kalau sosok kita itu adalah hantu. Cika seperti mencari ribuan pertanyaan kepada teman-temannya. Cik, kamu jangan lancang ya kalau menyebut namanya. Nanti kamu, ucap Yoni yang tidak lagi meneruskan ucapannya. Sudah, tidak ada gunanya juga bertengkar. Mungkin memang sudah selayaknya Cika tahu tentang histori asrama ini. Ayo Cika, kamu naik saja ke atas kasur. Kita akan beritahu semuanya sama kamu, biar kamu juga bisa waspada setelah mengetahui ini semua, ajak Erina kepada Cika. Akhirnya ketujuh anak ini semuanya duduk di atas kasur seperti membentuk sebuah lingkaran. Dengan posisi Yoni, Rosa, Cika, Erina, Mina, Lani, dan juga Hani. Akhirnya mereka yang awalnya ingin nobar drakor jadi wurung, berubah menjadi pembahasan seputar horor. Nampak sekali mimik wajah serius dari masing-masing temannya. Semua mulai saling berpandangan satu sama lain dan suasana berubah menjadi kian mencekam. Cika pun makin penasaran sampai Cika setengah membentak berkata, ayo buruan cerita, atau aku balik ke kamar saja ini. Tangan Erina langsung memegang dan menarik tangan sebelah kiri Cika dengan menjawab, iya, aku akan cerita. Dan dari sinilah cerita seputar kita dimulai. Anggita Kanya Dewi adalah anak angkatan 1997 sampai 2000. Dulunya dia juga seorang siswa di sekolah yang sama dengan ketujuh anak ini. Kita juga tinggal di asrama ini sejak awal pertama kali dia sekolah. Katanya kita ini adalah seorang anak yatim piatu yang diberikan beasiswa agar bisa sekolah SMA gratis di sekolah tersebut. Katakanlah kita adalah anak emas bagi sekolah ini. Nilainya selalu unggul dari semua teman-temannya. Banyak guru yang suka dengan sikap kita yang sopan santun tentunya, dan kita juga memiliki banyak teman. Tapi rata-rata teman kita itu semuanya adalah anak-anak yang terkenal kutu buku di sekolah ini, yang setiap jam istirahat selesai makan langsung larinya ke perpustakaan, sedangkan anak-anak yang lainnya lebih memilih nongkrong di kelas atau halaman sekolah. Tapi anak-anak ini lebih suka membaca buku di perpus. Penjaga di perpus mana yang tidak kenal dengan yang namanya kita dan keempat temannya itu. Biasanya kalau ada tim kutu buku pasti juga ada anak-anak yang tergolong tim rebel. Yang paling terkenal rebel di sekolah ini adalah Fauzia atau akrab disapa dengan Zia. Setiap harinya Zia dan kelima temannya selalu membuat gaduh sekolah. Paling sering membuat kerusuhan di kantin dan makan di kantin tidak bayar. Tapi kalau snack-snacknya semua murid harus membayar sendiri-sendiri. Dan pada waktu itu, Zia dan teman-temannya malah lebih sering mencari jajanan di kantin dan sama sekali tidak pernah membayarnya. Tidak ada yang berani berurusan dengan Zia. Selain dia preman di sekolah, juga bapaknya Zia yang terkenal dengan seorang dukun paling tersohor di kota ini. Konon katanya, Bapak Zia bisa membuat seseorang dapat kehilangan nyawanya hanya dengan menyelentikkan jarinya.
Kepala sekolah pada saat itu adalah kepala sekolah baru menggantikan yang sebelumnya, karena menurut rumor yang berkembang kepala sekolah sebelumnya dibunuh Bapak Zia secara magis. Banyak yang percaya kalau Bapak Zia membunuh kepala sekolah yang lama dengan cara disantet. Meninggalnya juga di sekolah dan terjadi saat upacara bendera. Jelas satu sekolah melihat langsung proses sakaratul mautnya kepala sekolah pada saat itu. Ibu Dini pernah bercerita, saat itu beliau masih menjadi ibu BK dan juga ada di upacara hari itu. Beliau menyaksikan gelagat aneh dari Pak Kepsek atau kepala sekolah, hingga saat mengheningkan cipta tiba-tiba Pak Kepala Sekolah muntah darah dan tidak lama setelahnya keluar 7 paku yang panjangnya hampir sejari telunjuk orang dewasa. Baru setelah itu Pak Kepala Sekolah pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sayangnya baru 15 menit ditangani, Pak Kepala Sekolah dinyatakan meninggal dunia. Semenjak itu tidak ada lagi yang berani berurusan dengan Zia dan juga gengnya. Sebenarnya saat itu masalahnya hanya sepele. Pak Kepala Sekolah ini hanya berusaha menegur Zia agar tidak terus-menerus berbuat onar. Apalagi Zia ini sempat hampir tidak naik kelas, tapi masih diupayakan. Zia yang merasa harga dirinya direndahkan, apalagi saat itu Pak Kepala Sekolah berbicara di depan anggota gengnya. Zia merasa harga dirinya kemudian turun. Zia tidak terima dan langsung melapor ke bapaknya. Keesokan harinya, Bapak Zia datang ke sekolah menemui Pak Kepala Sekolah. Niat hati awalnya berniat untuk menyogok agar anaknya tetap diperbolehkan masuk dan tidak diskors. Tapi Pak Kepala Sekolah yang menjabat pada waktu itu anti sekali dengan suap menyuap dan beliau benar-benar tetap memilih menghukum Zia dengan hukuman yang sesuai untuk dia. Bapaknya Zia yang tidak terima dan keputusan Pak Kepala Sekolah pada waktu itu. Pulanglah mereka dengan perasaan yang sangat-sangat marah. Sebenarnya sejak hari Sabtu itu Pak Kepala Sekolah sudah mengeluh ada yang aneh dengan tubuhnya. Bahkan di rumah pun beliau merasa kepanasan, hingga terjadilah tragedi itu di Senin paginya. Benar-benar tidak ada lagi yang berani melawan Zia semenjak kejadian Pak Kepala Sekolah. Apalagi meninggalnya pun katakanlah terlalu mendadak. Zia pun mulai berkuasa di sekolah itu. Jangankan membantah, melihat wajah Zia saja tidak ada yang berani. Singkat cerita, pada tahun 1999 ada penerimaan siswa baru. Saat itu kita menjabat sebagai ketua OSIS. Setiap tahun sebelumnya, setiap ada penerimaan siswa baru, selalu ada yang bernama MOS. Masa orientasi siswa bisa dibilang seperti itu. Biasanya MOS selalu terjadi 3 hari dan hari pertamanya sama hari kedua MOS berjalan dengan sangat-sangat baik. Akan tetapi saat MOS hari ketiga, kegaduhan mulai terjadi. Jadi di hari ketiga ini semua siswa baru harus wajib meminta tanda tangan semua pengurus OSIS. Kalau sudah mereka harus berlomba-lomba mengumpulkan sebanyak mungkin tanda tangan kakak kelas. Nanti barang siapa yang paling banyak akan diberi hadiah jajan gratis di kantin selama 1 hari. Yang namanya anak baru pasti tergiurlah. Anak baru juga biasanya masih semangat-semangatnya sekolah. Lah, singkatnya ada 2 anak baru, panggil saja namanya Tita dan juga Ruri. 2 anak perempuan ini tiba-tiba mendatangi Zia dan juga kelompoknya. Mungkin pikir mereka Zia dan gengnya ini kan totalnya jadi 6 orang. Terus kumpul bareng, alhasil semakin mempermudah tugas mereka. Tapi sebelumnya kita ini sudah memberitahu jangan pernah meminta tanda tangan ke kakak kelas yang kemana-mana selalu bergerombol 6 orang. Lihat nama di bajunya, jika ada salah satu di antara mereka bernama Fauzia, tolong jangan mendekat. Nanti kalian akan terlibat masalah yang besar. 2 anak cewek ini kemungkinan tidak fokus dan tidak mendengar saat kita memberikan penjelasan tersebut kepada semua anak baru. Alhasil 2 anak ini sama saja seperti masuk ke kandang kematian. Masa kedua anak ini disuruh melepas jilbabnya, dan jilbab itu harus dipelintir-pelintir hingga menyerupai bandana. Lalu kemudian mereka menyuruh pakai layaknya bandana. Setelah itu, Zia menyuruh salah satu temannya mengambilkan lipstik di tasnya. Saat lipstik itu sudah di tangannya, buru-buru dia mencoret-coret wajah kedua anak ini. Dengan polosnya anak ini menurut saja diperlakukan seperti itu. Pas sudah puas, kedua anak ini disuruh pergi tanpa memberikan tanda tangan guna tugas mereka.
Jelas kedua anak ini menjadi bahan olok-olokan anak satu sekolahan. Kedua anak ini langsung berlari menuju kamar mandi untuk membersihkan mukanya dan merapikan kembali jilbab mereka itu. Ternyata pada saat di kamar mandi, mereka bertemu dengan kita. Kita yang melihat kejadian itu dan wajah kedua anak itu kemudian benar-benar kaget. Dia sudah bisa menebak kalau ini semua pasti ulah Zia dan juga gengnya. Entah apa yang ada di pikiran kita pada waktu itu. Mungkin dia merasa tanggung jawab dengan semua yang terjadi kepada anak baru selama masih acara MOS berlangsung. Secara dia kan ketua OSIS pada waktu itu. Dengan tekad yang sangat besar, kita mendatangi Zia dan juga gengnya seorang diri. Di tengah-tengah jalan dia sempat bertemu dengan beberapa temannya dan sudah dicegah. Tapi sepertinya emosi kita sedang meninggi. Begitu kita sudah menemukan Zia, dia langsung menjambak rambut Zia atau jilbab Zia dan kita geret menuju pojokan ruangan. Debat itu diakhiri dengan gebrakan tangan Zia ke salah satu lemari yang ada berdiri di pojokan. Mata Zia menatap kita dengan penuh amarah. Apalagi kita memperlakukannya seperti itu di tengah-tengah anak yang ada di sekolah. Hanya kitalah yang bisa atau berbuat seperti itu kepada Zia. Tapi semua tidak bisa mendengar apa saja yang mereka bicarakan. Tahu-tahu Zia berjalan meninggalkan kita. Zia meninggalkan kita seorang diri di sudut sekolah. Sebenarnya satu sekolahan tahu kalau wajah kita dan Zia ini ada kemiripan. Sampai pada awalnya pas pertama masuk dikira dia anak kembar, ternyata tidak. Dilihat dari sifatnya saja sudah bertolak belakang banget. Ditambah sudah banyak yang tahu kalau kita ini adalah salah satu anak yatim piatu yang diasuh pihak panti asuhan yayasan ini. Jadi sekolah ini ada panti asuhannya dan anak-anak yang ada di panti selalu disekolahkan di sekolah ini. Berhubung lokasi panti jauh dari sekolah, ada beberapa anak yang akhirnya ditempatkan di asramanya dan salah satunya adalah kita. Tapi kalian akan terkejut jika kembali ke ceritanya. Saat itu sepertinya tidak ada perdebatan yang cukup serius. Semua berharap Zia tidak melakukan kita terlalu berlebihan. Bagaimanapun juga, apa yang dilakukan kita memang itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Hening tidak ada kasus apa-apa. MOS juga seperti diakhiri dengan baik oleh tim OSIS. Anak-anak satu sekolahan mungkin berpikir masalah antara kita dan Zia benar-benar sudah selesai. Dan setelah acara MOS sudah selesai, 1 minggu setelahnya akan ada acara pertunjukan seni teater musikal, sekaligus sebagai acara sambutan untuk wali murid kelas 1 yang baru. Dan disitulah anak kelas 2 dan anak kelas 3 sedang berlatih dengan penuh semangat keras agar bisa menyajikan penampilan yang memukau di depan banyak orang. Tidak terkecuali adalah kita. Saat itu adalah temanya Ibu Jamu Gendong dan kita mendapat peran sebagai seorang ibu yang harus meninggal di tangan saudarinya sendiri. Setiap harinya berjualan jamu keliling desa. Namanya juga drama teater musikal. Jelas para pemainnya akan bernyanyi dan juga menari. Jadi selain menghafalkan gerakan-gerakan tarinya, mereka juga harus menghafal sebuah nyanyian. Waktu itu yang sedang kita hafalkan adalah lagu Suwe Ora Jamu. Jadi skennya kurang lebih seperti ini. Kita akan menyanyikan part tersebut ketika dia sedang berkeliling berjualan tapi belum ada yang beli. Lalu nantinya dia seperti duduk di sebuah bangku sambil menyanyikan lagu itu, seolah-olah sedang meratapi nasibnya sebagai penjual jamu. Setiap harinya kita akan menghafal setiap lirik lagu dan juga gerakannya, sekalipun dia sudah berada di asrama. Sebenarnya Zia bukan anak yang tinggal di asrama, tapi salah satu gengnya ada yang tinggal di asrama. Tapi kamarnya ada di lantai 2. Zia seperti selalu mendapat laporan update mengenai aktivitas kita selama di asrama dari temannya ini. Temannya ini juga memberitahu dari mana dan di mana posisi kamar kita. Kamar kita ini letaknya ada di lorong sebelah kanan lantai, yaitu di lantai 3. Sebenarnya setiap pagi saat kita sarapan dan Uti, yaitu temannya Zia, ini selalu bertemu. Cuma ya sudah biasa saja. Entah kenapa Uti kalau tidak lagi sama Zia, dia anaknya ramah banget dan juga baik. Akhirnya semua anak asrama bisa menyimpulkan kalau Utik sudah bersama Zia itu tandanya dia sudah di bawah tekanan Zia.
Makanya sifat dan sikap Utik berbanding terbalik, sampai-sampai Utik pernah bilang ke semua anak asrama, "Jangan ada yang sok dekat dengan aku. Kalau pas pada Zia ya, aku takut." Itulah kenapa pas di sekolah tidak ada anak yang berani menegur nama Utik. Kemudian kita kembali ke acara pertunjukan teater, dan saat semua wali murid kelas 1 sudah pada datang, acara pun kemudian dimulai. Semua anak saling bertukar peran satu sama lain di acara tersebut. Kita juga sudah nampak menjalankan perannya di atas panggung, dan yang terakhir hanya tinggal bagian anak kelas 2. Karena kalau tidak salah alur ceritanya kita itu perannya sudah meninggal dunia, dibunuh oleh saudaranya sendiri yang mengangkat anaknya. Kurang lebih seperti itu alur dramanya. Kita ini seorang janda miskin yang memiliki seorang anak perempuan. Setiap harinya kita akan berjualan jamu mengelilingi desa. Kita ini kemudian perannya memiliki saudara perempuan, tapi hidup mereka benar-benar berbanding terbalik. Karena saudaranya ini kaya raya tapi tidak bisa memiliki anak. Akhirnya saudaranya ini datang menagih janji hutang mendiang suaminya. Tidak ada yang namanya saudara kalau sudah berurusan dengan uang. Mereka tidak bisa mengambil apa yang menjadi haknya pada kala itu. Akhirnya saudaranya ini marah besar dan membunuh kita, lalu anaknya dibawa sama saudaranya sendiri. Jadi sesi kita pada saat itu sudah selesai, tapi dia teringat kalau kertas sambutan yang sudah dia buat itu untuk Pak Kepala Sekolah ketinggalan di kamar asramanya. Kan setelah acara itu selesai, ada satu agenda di mana Pak Kepala Sekolah akan menyampaikan sambutannya. Lah, dan kita ini yang kedapatan membuat kata sambutan tersebut dalam sebuah tulisan di kertas. Karena kertasnya ketinggalan di asrama, otomatis kita harus ke asrama untuk mengambil kertas tersebut. Berhubung sesi dia semuanya sudah selesai, buru-buru kita kembali ke asrama sebelum sesi Pak Kepala Sekolah berlangsung. Dia lihat semua temannya sedang sibuk, dan akhirnya kita pun kembali ke asrama seorang diri. Selama melewati lorong-lorong di sekolah hingga sampai di asramanya, kita ini selalu menyanyikan lagu yang dia bawakan di pentas seni, yaitu lagu Suwe Ora Jamu. Dia terus menyanyikan lagu itu terus-menerus, dan kita kemudian menyanyikan lagu tersebut sampai dia tidak menyadari kalau dari belakang ada Zia dan juga gengnya yang mengikuti langkah kita menuju asrama. Di situ juga ada Utik. Begitu sampai di asrama dan kita mulai menaiki anak tangga untuk menuju ke kamarnya di lantai 3. Sama halnya dengan Zia dan gengnya yang selalu membuntuti dari belakang. Saat sampai di lantai 3 terlihat suasana hening dan begitu sepi. Benar-benar hanya ada mereka dan juga kita. Sedangkan semua orang asrama masih berada di aula sekolah. Buru-buru Zia menjambak sanggul kita dan kemudian memasukkan tubuhnya ke salah satu bilik kamar, yaitu bilik kamar mandi di lantai 3 yang tertulis bilik nomor 1. Susunannya itu kalau dimulai dari sisi tangga, yaitu 3, 2, dan juga yang terakhir dekat kamar kita itu kamar mandi nomor 1. Kita yang kaget tidak menyangka kalau sedari tadi dia diikuti oleh Zia dan juga gengnya. Kita tidak berdaya ketika harus melawan 6 orang sekaligus karena dia hanya seorang diri. Zia dan juga ketiga temannya masuk ke dalam kamar mandi untuk mengeksekusi kita. Sedangkan Utik dan juga Ririn, salah satu anak geng Zia, kedapatan berjaga di depan kamar mandi barangkali ada orang. Entah apa yang dikatakan oleh Zia dan juga ketiga temannya yang lain. Yang Utik lihat pada saat itu kita bersimbah darah dengan posisi duduk di lantai. Tubuhnya seperti tidak bergerak sama sekali. Belum sampai Utik menyentuh tubuh kita, dia langsung digeret untuk turun dengan Zia. Saat itu kan kita sedang mengenakan kebaya berwarna hijau muda dan kain jarik coklat sambil rambutnya dikonde khas ibu-ibu Jawa. Bukan konde-konde kayak manten atau hajatan ya teman-teman, paham kan? Kemungkinan Zia dan juga keempat orang lainnya itu memutuskan untuk balik. Sedangkan Utik kembali ke aula. Sebenarnya dia berniat untuk ke kamarnya saja, tapi dia terlalu takut. Kepalanya berputar-putar membayangkan kondisi kita yang dia lihat di kamar mandi. Utik hanya takut kita meninggal dunia kalau terlambat untuk ditolong. Dan tidak mungkin juga kan, tahu-tahu dia menemui kita di kamar mandi atas. Dan tidak mungkin juga dia melaporkan semua perbuatan Zia dan teman-temannya. Yang ada dia bisa mati di tangan bapaknya Zia. Malam itu Utik seperti berkecamuk pikirannya.
Dia kemudian melihat ke arah jam dinding dan dilihatnya sambutan untuk Pak Kepala Sekolah kurang 5 menit lagi. Utik seperti memberikan aba-aba kepada teman-teman kita dan alasan sok mencari kita, karena Pak Kepala Sekolah sebentar lagi harus naik panggung. Dan for your information, sebenarnya Utik yang salah satu dari tim dalam acara pentas hari Senin itu, tapi dia tugasnya merias para pemain. Lah, dari ucapan Utiklah semua teman-teman kita baru menyadari kalau kita tidak ada di aula. Ada salah satu teman kita yang bilang kalau kita sempat izin balik ke asrama untuk mengambil sambutan Pak Kepala Sekolah yang tertinggal di kamarnya. Tapi waktu itu sudah hampir 45 menit kita masih belum balik juga. Pikir temannya kita mampir ke toilet. Soalnya jarak dari aula sekolah ke asrama itu lumayan agak lama. Mungkin antara kita mampir ke toilet atau memang kita pelan-pelan jalannya jadi agak lama. Secara kita kan pakai sewek yang jalannya benar-benar agak ribet. Makanya dia agak lama sedikit. Mendengar pernyataan teman kita yang tidak ada panik-paniknya, mungkin juga mereka tidak berpikiran aneh-aneh. Akhirnya Utik berinisiatif untuk mengajak Rista mencari kita ke asrama. Dan kemudian Rista setuju dan mereka mulai berjalan menyusuri lorong demi lorong hingga tibalah di asrama. Entah kenapa Utik merasakan hawa yang berbeda dengan asrama itu, seperti tidak biasanya. Bahkan Rista sampai menyeletuk, "Aku juga pernah loh datang ke asrama ini untuk meminjam bukunya Gita. Tapi kok hawa malam ini berasa beda banget ya. Apalagi mendung begini, makanya benar-benar dingin." Utik sontak menatap ke atas langit dan ternyata langit malam itu benar-benar sangat mendung. Hampir tidak terlihat bintang-bintang di malam itu dan bulan sama sekali. Utik pun menjawab, "Iya kayaknya ya, sebentar lagi hujan." Mereka kemudian langsung buru-buru masuk dan naik ke lantai 3 sambil berteriak-teriak memanggil nama kita. Tapi mereka tidak ada sautan apa-apa dan Rista agak keheranan. Kalau Utik sih sudah tahu penyebabnya kenapa kita tidak merespon. Rista sempat mengira kalau kita itu tidak ada di asramanya, tapi Utik masih bersikeras agar Rista tetap mencari kita ke kamarnya. Ya sudahlah, akhirnya mereka memutuskan ke kamar kita. Dan kamar kita letaknya pas di sebelah kamar mandi nomor 1 itu. Lah, pas mereka melewati kamar mandi nomor 1, entah kenapa Rista merasa ada yang aneh. Harusnya kalau tidak ada orang, lampu kamar mandi tidak boleh dinyalakan, nanti kena marah. Rista langsung kemudian berpikir kalau kita pasti ada di dalam situ dan berniat untuk menggoda kita. Pelan-pelan Rista menuju ke saklar lampu kamar mandi yang ada di depan tiap bilik itu. Lalu dia kemudian mematikan lampunya. Begitu lampu mati, kita tidak mengeluarkan suara teriakan apa-apa. Justru itu kesannya aneh bagi Rista, karena temannya ini takut kegelapan. Harusnya kita berteriak-teriak pas Rista mematikan lampu. Merasa ada yang aneh, Rista kemudian kembali menyalakan lampunya dan lanjut mengintip ke dalam kamar mandi. Awalnya baju Rista ditarik oleh Utik, tapi Rista malah menggandeng Utik di sebelah kirinya untuk diajak sama-sama melihat ke dalam kamar mandi. Padahal Utik sudah tahu dan tidak mau melihatnya. Pelan-pelan Rista buka pintu kamar mandi itu, dan saat semua pintu sudah terbuka, Rista dan Utik langsung menjerit kalau melihat tubuh kita sudah bersimbah darah. Kondenya benar-benar sudah acak-acakan dan darah sudah memenuhi baju kebaya sama sewek yang digunakan oleh kita. Di situ Utik dan juga Rista tidak mau menyentuh tubuh kita sama sekali, takutnya nanti salah paham. Dan dia kemudian langsung meraih sebuah telepon di lantai 3 untuk kemudian menyambungkan ke ruangan aula demi memberitahu yang lainnya. Telepon di aula yang letaknya ada di belakang panggung berbunyi, dan yang mengangkat telepon pada waktu itu adalah Bu Aminah. Jadi begini teman-teman, setiap ruangan di sekolah ini memiliki satu telepon. Kalau di asrama itu setiap lantai ada satu teleponnya. Tapi kalau di sekolahan hanya ada di ruang guru, UKS, aula dan ruangan olahraga guna keberadaan atau keadaan darurat. Terus di sebelahnya itu ada semacam kertas yang ditempel, di mana itu tertulis semua nomor telepon yang ada di sekolah ini per ruangan. Rista langsung menjelaskan semuanya kepada Bu Aminah sambil menangis. Begitu juga dengan Utik. Sebenarnya kalau Utik sudah ingin menangis dari tadi, tapi dia tahan.
Beruntung sekarang dia tidak perlu menahan tangisannya lagi. Bagaimanapun, kita selalu baik sama Uti. Mereka juga pernah ada masalah pribadi dan kita paham posisi Uti yang terlanjur berteman dengan Zia. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong memadati asrama sekolah. Pihak sekolah berhasil menjaga para wali murid yang hadir agar tidak masuk. Semua guru dan tim yayasan yang melihat kondisi kita sangat-sangat terpukul. Terlihat kita adalah murid andalan sekolah itu. Sambil menunggu polisi, para awak guru menunggu di luar kamar mandi dan tidak ada yang berani menyentuh kita sama sekali. Tidak lama kemudian tim polisi datang ke asrama dan mulailah mengevakuasi jasad kita. Ternyata tengkorak kepala yang di bagian belakang kita itu hancur. Kemungkinan kepalanya dibenturkan berkali-kali ke dinding kamar mandi. Terlihat juga keramik dinding dalam ada yang sampai retak. Karena terlalu fatal, akhirnya kita pun tewas. Selain itu, tusuk konde yang dipakai oleh kita untuk menyanggul rambutnya itu juga terlihat tertancap di kepala belakangnya yang retak itu. Seperti ada seseorang yang menancapkan di sana. Tusuk konde ini berbahan kuningan, bahannya itu tajam sekali. Dan kemudian ada ukiran bunga dan payat-payat kecil di sekitarnya. Lalu di bagian tengah kelopak bunganya terdapat seperti hiasan permata imitasi yang awalnya berwarna putih sampai berubah menjadi merah gara-gara terciprat darah dari kepala kita. Semua teman-teman kita menangis, beberapa guru juga menangis, dan pengurus-pengurus asrama sampai histeris karena kepergian kita. Acara pada malam itu terpaksa harus dibubarkan lebih awal tanpa sambutan apa-apa. Orang-orang satu persatu dimintai keterangan sama pihak polisi terkait alibi mereka. Tidak ada yang mencurigakan dari mereka. Bahkan Uti pun lolos dari kecurigaan polisi. Polisi masih gencar mencari tersangka utama yang tega membunuh kita. Kita kemudian dimakamkan di area pemakaman khusus milik yayasan yang berdampingan dengan makam pendiri yayasan sebelumnya yang sudah berpulang. Kita diberikan makam yang khusus karena tidak tahu juga kita harus dimakamkan di mana. Karena tidak ada yang tahu keluarga kita berada di mana. Setelah itu, baju bekas yang dipakai oleh kita di hari naasnya itu sudah dicuci bersih dan kemudian ditaruh di dalam sebuah lemari kaca dalam keadaan terkunci. Lalu kemudian diletakkan di ruangan kesenian dan bertuliskan Memorial baju terakhir Sang Ketua OSIS Anggita Kanya Dewi. Seakan pertunjukan kita pada hari itu seperti sebuah firasat kalau kita benar-benar akan meninggal di hari yang sama. Kalian masih ingatkan dengan alur cerita pentas seninya bahwa kita meninggal dunia. For your information, alur ceritanya itu kita sendiri yang menulis, seakan dia sudah memiliki firasat akan kematiannya sendiri. Selain sebagai bentuk penghormatan, juga sebagai bentuk rasa penyesalan sang pembunuh agar segera mengakui perbuatannya. Kata polisi yang mengusut kasus kita menyimpulkan kalau tersangkanya pasti orang-orang sekitar sekolah dan asrama yang tahu segala seluk-beluknya. Karena sama sekali tidak ada ditemukannya gerakan pembobolan atau lain-lain yang mengarah ke perbuatan orang luar. Pasti tersangkanya sudah hafal denah mulai dari sekolah ini sampai asrama. Kalau bukan pihak guru, bisa jadi salah satu dari para murid. Entah kenapa semua langsung tertuju pada satu nama, yaitu Sia. Berhubung minimnya bukti membuat mereka tidak bisa menyudutkan Sia begitu saja. Iya, kalau benar, kalau salah, bagaimana? Semenjak itulah banyak siswa yang mengaku bertemu dengan sosok hantu perempuan setiap malam, khususnya yang dialami anak pertama. Setiap jam 10 malam ke atas, selalu terdengar suara seorang perempuan yang bernyanyi melewati lorong lantai 3 sambil bernyanyi lagu Suwe Ora Jamu. Lalu diakhiri dengan suara tangisan yang menyayat hati orang-orang yang mendengarnya. Kejadian itu terus terjadi berulang-ulang setiap malam di lantai 3. Meski sudah berubah generasi, kejadian itu masih terus terjadi. Makanya banyak anak-anak lantai 3 yang memilih untuk mengurung diri di dalam kamar masing-masing kalau sudah jam 9 malam. Tidak ada yang berani keluar sekalipun ke kamar mandi. Jadi dulu di salah satu kamar lorong sebelah kanan ada anak asrama kelas 2 yang tinggal di situ. Namanya adalah Lestari. Malam itu Lestari tidak bisa tertidur. Kalau dihitung-hitung itu malam ke-7 setelah kepergian kita.
Karena tidak bisa tidur, Lestari ini menyalakan radionya di dalam kamar. Saat itu belum ada HP. Hiburan anak-anak di asrama kalau di kamar ya hanya radio. Tiba-tiba pas lagi asik mendengar salah satu lagunya Dewa, tahu-tahu lagunya berubah menjadi lagu Suwe Ora Jamu. Saat Lestari amati lagi, suara orang yang menyanyikan itu mirip sekali dengan suara kita. Pas suaranya hening, Lestari ini baru sadar kalau sumber suaranya itu bukan berasal dari radio miliknya, karena radionya saat itu tiba-tiba mati. Sedangkan suara ini masih terus terdengar. Lestari bangun dari tidurnya dan menempelkan salah satu daun telinganya ke pintu. Suara itu semakin lama semakin terdengar jelas. Seakan suaranya sedang bernyanyi melewati depan kamarnya. Waktu Lestari sedang asik mendengarkan suara itu, tahu-tahu ada orang yang berbisik dari luar pintu kamarnya. Pas dan suara itu berkata, "Lestari, kamu kok belum tidur?" Tanpa babi bu lagi, Lestari langsung melompat ke arah kasurnya dan mencoba agar bisa segera tertidur. Sedangkan dia masih bisa mendengar dengan jelas suara tangisan dari luar kamarnya. Hingga keesokan paginya, saat sarapan bersama, Lestari mencoba menceritakan kejadian semalam yang terjadi kepadanya. Ternyata bukan hanya dia saja yang mengaku didatangi oleh kita, karena cerita yang kedua pun sama saja. Kali ini dialami oleh Oni. Oni mengalami kejadian ini pas di malam pertama setelah pemakaman kita. Sebenarnya sejak jam 8 malam Oni sudah tertidur dengan sangat pulas, tapi pas jam tengah malam, sekitar pukul 12 lebih 5 menit, Oni terbangun karena dia mendadak ingin buang air kecil. Pada waktu itu belum beredar rumor yang aneh-aneh, jadi Oni tidak ada pikiran bagaimana-bagaimana. Dia kemudian membuka pintu kamarnya dan segera berlari menuju kamar mandi. Kamar Oni letaknya di paling pojok kanan, jadi kalau mau ke toilet harus melewati kamar kita dan pilih kamar mandi tempat kita dibunuh. Suara itu milik seorang perempuan. Begitu kakinya melangkah pas di depan kamar kita, samar-samar Oni mendengar ada seseorang yang menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu dari arah dalam kamar kita. Suara itu milik seorang perempuan dan saat dia amati suara itu seperti dia mengenalinya. Berhubung Oni sudah kebelet, akhirnya dia langsung menuju bilik kamar mandi nomor 3 yang dekat dengan tangga. Dia mencoba untuk membuka pintu, ternyata pintunya terkunci. Terus dia beralih ke kamar mandi nomor 2, juga sama pintunya terkunci. Oni langsung mikir apa dua toilet ini di dalamnya masih ada orang. Tapi kok pas dia teriak-teriak untuk suruh gantian malah tidak ada sautan apa-apa. Sedangkan dia melihat kamar mandi nomor 1 terbuka dan lampunya menyala dengan terang. Lah, Oni sendiri posisinya sudah benar-benar tidak kuat menahannya. Daripada terkencing-kencing, akhirnya dia masuk ke toilet nomor 1. Dia mulai menuju ke kloset. Saat itu semua toilet masih pakai WC jongkok dan matanya menatap ke arah bak mandi di depannya. Dia melihat masih ada beberapa bercak darah kita yang masih tertinggal di toilet tersebut. Takut sih sebenarnya, makanya pas udah selesai Oni langsung buru-buru cebok dan segera keluar. Saat Oni baru saja melangkah keluar dari kamar mandi nomor 1, entah kenapa suhu di luar tiba-tiba dingin sekali. Dinginnya itu bahkan sampai menusuk ke tulang-tulang. Oni akhirnya berjalan setengah berlari menuju kamarnya dan kemudian kembali tidur. Keesokan paginya saat dia hendak mandi ternyata masih mengantri. Terus matanya melihat kalau kamar mandi nomor 1 di depan pintunya dipasang semacam kayu palang. Begitu juga dengan kamar kita. Ada gembok yang melingkari palang tersebut. Jelas Oni kaget karena saat dia di bak semalam itu semua belum ada. Oni kemudian memutuskan tanya kepada temannya yang sama-sama lagi mengantri mandi. Temannya ini bilang kalau palang itu sudah ada di hari pertama kali polisi selesai olah TKP. Berarti palang itu sudah dipasang sejak kemarin siang, sebelum jasad kita dimakamkan. Rasanya Oni tidak bisa berkata apa-apa dan saat sarapan itulah semua anak asrama baru tahu kisah yang dialami oleh Oni. Hebohlah satu asrama pada saat itu, tapi mereka semua sepakat kalau tidak akan menceritakan hal ini ke anak-anak yang ada di sekolah. Belum ada anak asrama yang langsung melihat wujud arwah kita.
Tapi pernah ada orang tua anak asrama yang datang berkunjung dan tidak sengaja keluar rumah saat malam. Dia kemudian mengaku bertemu dengan sosok perempuan rambutnya acak-acakan, memakai baju kebaya hijau berlumuran darah dan sefek coklatnya. Saat sosok ini melewati beliau kemudian melihat ada semacam tusuk konde yang menancap di kepala belakangnya. Bukan menancap di rambutnya, melainkan di tempurung kepalanya yang retak dan berdarah. Ibu ini kemudian langsung melihat ke arah kakinya. Ternyata kakinya tidak menampak ke tanah. Langsung ibu ini masuk kembali ke anaknya dan besoknya beliau demam tinggi. Banyak yang percaya kalau sosok yang dilihat ibu ini adalah arwah Gita. Pada saat itu masih belum terungkap siapa dalang pembunuhan dari Gita. Kebetulan di kamar lantai 3 ada satu kamar kosong yang tersisa karena anak yang dulunya tinggal di kamar itu takut. Jadi dia putuskan untuk mengekos di luar sekolah. Tidak tahu bagaimana tiba-tiba Utik meminta pindah ke kamar itu. Mana kamarnya itu pas di depan kamar kita. Ya karena Utik bayar, jadi terserah dia mau tinggal di kamar yang mana saja. Suatu malam Utik ini sedang mengaji sendiri di kamarnya. Kini Utik sudah pindah ke kamar lantai 3. Enak-enak mengaji, Utik mendengar ada suara wanita yang memanggil namanya dari luar pintu. Utik kemudian pelan-pelan menyindirkan badannya ke pintu kamar untuk memastikan apa yang didengarnya itu. Dia kemudian awalnya mendengar suara seorang wanita menangis dari arah luar. Terus cewek ini berkata ke Utik, "Kamu harusnya bilang kalau ini semua ulah Zia. Kenapa kamu malah melindungi dia? Apa mau selamanya kamu berteman dengan seorang pembunuh? Berarti kamu juga sama seperti dia, pembunuh. Dasar kamu pembunuh." Di situ Utik sadar kalau yang berbicara dengannya itu dari balik pintu adalah Gita. Suara yang menyebut Utik pembunuh masih bisa terus terdengar di telinganya. Seolah-olah suara Gita bergema di dalam kamarnya dan menyebutnya seorang pembunuh. Utik tidak kuat dan akhirnya dia pingsan. Keesokan paginya dia tersadar masih mengenakan mukenahnya. Dia kemudian langsung buru-buru turun ke lantai 1 untuk bertemu dengan Ibu Dini. Setelah bertemu dengan Ibu Dini, Utik langsung menceritakan semua kejadian itu. Semua kejadian sebenarnya tanpa ada yang dia potong. Bahkan kejadian semalam yang dia didatangi oleh arwah Gita juga dia ceritakan. Akhirnya, Bu Dini mengantar Utik ke kamarnya untuk bersiap-siap menghadap ke kepala sekolah. 2 minggu setelah kepergian Gita, kasus kematiannya baru terbongkar. Setiap alurnya dia ceritakan secara detail. Pak Kepala Sekolah kemudian langsung menghubungi pihak kepolisian dan meminta mereka untuk datang. Lalu kemudian Pak Kepala Sekolah menyuruh salah satu guru untuk datang ke rumah Zia guna menjemput kedua orang tuanya, dan Zia kemudian dibawa juga ke ruang kepala sekolah beserta teman-temannya yang turut dalam pembunuhan Gita. Zia yang namanya dipanggil awalnya geram. Ketika begitu masuk ke ruangan kepala sekolah, dia lebih kaget ternyata di situ sudah ada Utik. Akhirnya yang membocorkan ini semua adalah Utik. Zia hampir mengajar Utik, tapi beruntung langsung dipegangi oleh guru-guru yang lain dan mereka duduk di tempat terpisah. Begitu polisi datang, tidak lama kemudian kedua orang tua Zia pun datang. Awalnya kelima anak ini mengelak dan malah menyudutkan Utik. Kepala sekolah yang tahu sifat asli Zia dan gengnya langsung membentak agar Zia diam. Terlihat ibu Zia mulai meneteskan air mata melihat perbuatan anaknya itu yang sampai tega membunuh anak orang. Setelah semua kemudian keterangan dirasa sudah cukup jelas, Zia dan juga teman-temannya dibawa ke kantor polisi dengan mobil polisi, sedangkan Utik ditenangkan Bu Dini ke kamarnya. Pak Kepala Sekolah juga bilang kalau perbuatan Zia dan juga keempat temannya itu sudah terlalu beresiko jika tidak segera ditindak. Sepertinya orang tua Zia sudah capek sekali meladeni sikap Zia yang keras kepadanya. Sepertinya orang tua Zia juga sudah capek meladeni sikap Zia yang keras kepala dan juga berandal. Bapak Zia tiba-tiba ingin meminta foto anak yang dibunuh anaknya,
Katanya 2 minggu yang lalu beliau sempat mimpi buruk. Katanya beliau bermimpi kalau Zia ini seperti marah-marah sambil membawa sebilah pedang yang panjang dan kemudian menghunuskan pedang tersebut ke arah seorang wanita. Saat dilihat wajahnya, malah hampir mirip Zia. Bapaknya akhirnya berpikir kalau kembaran Zia selama ini masih hidup, cuma hilang entah kemana. Berarti sebenarnya Zia ini memiliki kembaran perempuan, dan itu adalah kakaknya, dan Zia adalah adiknya. Cuma pada saat usia Zia dan juga kembarannya baru menginjak usia 1 tahun, kembaran Zia ini hilang pas di depan rumah. Katanya dibawa oleh sepasang suami istri. Hanya tersisa Zia di teras depan, dan waktu itu sang ibu lagi mengambilkan makan siang untuk mereka berdua di dapur. Semenjak itu mereka tidak tahu lagi di mana kembaran Zia berada. Aku jamin nanti kalian pasti kaget bapak Zia ingin melihat foto anak yang dibunuh Zia itu hanya untuk memastikan kalau firasatnya salah. Kemudian pas Pak Kepala Sekolah menyodorkan sebuah foto hitam putih ke arah orang tua Zia, tiba-tiba ibunya Zia menjerit. "Pak, ini Zia, Pak. Gak salah lagi, ini Zia, Pak. Lihat, tanda lahir di jidat kirinya. Ibu ingat betul, Pak, sama tanda lahir ini. Bentuknya benar-benar mirip, Pak. Tidak beda sama sekali," kata ibu Zia sambil memegang foto berukuran 4x6, yang mana foto itu adalah sisa foto rapot mendiang kita. Pak Kepala Sekolah dan beberapa guru yang masih di ruangan itu kebingungan dengan ucapan ibunya Zia itu. Foto itu langsung diambil si bapak dan mulai mengamati. Bapak ini langsung berkata yang sama. "Ini anak saya Fauziah, Pak. Zia yang hilang. Sekarang mana anaknya?" Pak Kepala Sekolah mencoba menenangkan sejenak sebelum akhirnya menceritakan semuanya. Kalau anak yang ada di foto itu bernama kita dan kita inilah yang dibunuh oleh Zia. Orang tua Zia langsung lemas tidak percaya. Sebenarnya orang tuanya tidak tahu perkembangan anaknya yang satunya seperti apa. Tapi begitu melihat foto itu, mereka seperti memiliki keyakinan kalau yang ada di foto itu adalah Zia, anak mereka yang hilang. Meski saat itu hilangnya baru 1 tahun, yang namanya ikatan batin orang tua dan juga anak tidak akan pernah bisa benar-benar dibohongi. Apalagi seorang ibu dan juga anaknya pasti sangat-sangat kuat. Bagaimanapun ibunya Zia sendirilah yang melahirkan anak kembarnya. Berhubung Pak Kepala Sekolah masih penasaran, akhirnya kedua orang tua Zia mulai bercerita. Dulu mereka melahirkan sepasang anak kembar perempuan. Yang satu dinamakan Fauziah Marwah Santika, dan satunya lagi diberi nama Fauziah Marwah Antika. Sebenarnya yang hilang adalah Fauziah atau akrab yang disapa Zia. Sedangkan Fauza atau akrab disapa Uza yang tertinggal di teras sendiri. Sementara hilangnya Zia, sang istri terlihat murung dan tidak bersemangat sama sekali. Sampai akhirnya Bapak Zia berinisiatif mengganti nama Uza menjadi Zia, agar kesannya yang hilang itu Uza bukan Zia. Karena sang istri jauh lebih sayang dengan Zia, kalau dilihat sejak kecil sifat mereka sebenarnya sudah terlihat sangat kontras. Uza terkenal anaknya nakal dan haus perhatian. Sedangkan sejak kecil Zia kemudian dikenal sebagai anak periang dan juga sering berbagi segalanya sama Uza. Padahal jatuhnya saat itu kedua anak ini masih berusia 1 tahun. Tapi Zia nampak lebih ngemong adiknya yang manja. Dari kejadian tragedi hilangnya salah satu anak mereka itulah Fauza menyandang gelar nama sang kakak yaitu Fauzia. Jadi selama ini yang dikenal dengan nama Fauzia sebenarnya memiliki nama asli Fauza. Keluarga sampai detik itu masih belum mendapat kejelasan perihal keberadaan Zia, hingga mulai pasrah dan melupakan sosok Zia. Menganggap kalau Zia sudah pergi entah dibawa kemana, bahkan mereka juga berpikir kalau Zia sudah meninggal. Andai benar kita adalah Zia, berarti itu benar-benar sinkron. Karena ketua yayasan yang menjabat pada saat itu menemukan kita sedang mengamen di jalan raya saat usianya masih 6 tahun bersama anak-anak yang lain. Melihat setiap harinya kita disiksa dengan seorang ibu-ibu yang mengajarkannya di jalan, membuat hati pemilik yayasan ini berniat membawa kita.
Awalnya tidak mendapatkan respon baik, tapi setelah diancam akhirnya mereka mengalah dan menyerahkan kita kepada yayasan. Semenjak itulah anak ini diberi nama kita karena waktu ditanya namanya, anak ini tidak tahu. Lalu kemudian dia ditaruh di yayasan dan kemudian dibesarkan di panti asuhan sampai akhirnya dia tumbuh jadi anak yang berprestasi dan mulai tinggal di asrama itu. Karena semua orang yayasan tahu ibu yang mempekerjakannya di jalan itu bukanlah ibu kandungnya. Pasti kita adalah anak hasil curian karena sudah terbaca waktu itu. Pihak asrama sempat menyebarkan berita tentang kita di surat-surat kabar. Barangkali nanti orang tua kandungnya sedang mencarinya. Ternyata tidak ada kejelasan dan pihak asrama memutuskan untuk mengambil alih kita. Sampai terjadilah tragedi 2 minggu yang lalu. Mendengar hal itu, semakin sakit hati saja pasangan suami istri ini. Mereka tidak menyangka kalau anaknya tega menghabisi kembarannya sendiri. Makanya selama ini anak-anak di sekolahan selalu menyebut kita dan Zia sebagai anak kembar. Ya memang mereka kembar. Saat diinterogasi di kantor polisi, Zia atau yang nama sebenarnya Uza diberitahu tentang kejadian yang sebenarnya. Zia kaget dan tidak percaya apalagi pertanyaan tersebut keluar dari mulut orang tuanya sendiri. Menyesal, sudah terlambat rasanya. Hanya perkara sepele seorang anak SMA tega membunuh temannya sendiri yang tidak lain adalah kembaran kandungnya yang sudah lama menghilang karena dicuri oleh orang. Plot twist tidak menurut kalian? Menurut saya juga iya, saya juga kaget. Gila menurut saya cerita kali ini. Dan pas awal aku terima cerita ini dari Cika. Dan benar-benar panjang sekali ceritanya. Dan pas giliran baca yang part ini, aku sama Dimas benar-benar saling tatap. Karena endingnya itu benar-benar bikin shock terapi. Benar-benar gila cerita pada kali ini, gokil dan benar-benar mengandung plot twist yang sangat tidak terduga. Begitulah tutur si penulis dan kita lanjut saja ke ceritanya. Semenjak itu, pihak sekolah dan asrama akhirnya membuat suatu peraturan baru khususnya di asrama. Kurang lebih seperti ini rincian aturannya. Anak asrama tidak boleh membawa anak sekolah masuk ke dalam asrama. Kalau sampai ada yang berani, maka akan dikeluarkan dari sekolah. Setiap anak yang tinggal di asrama sebelum lewat jam 10 malam harus sudah berada di kamar masing-masing dan jangan lupa mengunci pintu kamar. Yang ketiga adalah, setiap hari anak yang tinggal di asrama harus menyediakan 2 ember besar. Yang satu digunakan untuk buang air kecil dan yang satunya lagi diisi air bersih untuk cebok lalu ditaruh di kamar masing-masing. Tujuannya adalah kalau malam-malam kebelet BAB atau BAK tidak perlu keluar kamar. Yang keempat adalah anak-anak juga diusahakan sudah BAB saat hari masih terang agar malamnya tidak perlu ke WC. Yang kelima adalah jangan berkata sombral apalagi menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu ketika berada di lingkungan sekolah dan juga asrama. Kalau tidak mau bertemu dengan arwah kita atau yang sebenarnya Zia. Memang peraturannya agak absurd, tapi percayalah, itu sangat-sangat efektif khususnya untuk anak-anak yang tinggal di asrama itu. Sekarang kembali ke Cika dan juga kawan-kawannya. Selesai Erina kemudian menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi di lingkungan asrama ini. Tiba-tiba jam dinding Erina berbunyi, memberikan sebuah pertanda kalau sudah masuk tengah malam. Mereka bertujuh langsung memasang posisi dan memutuskan untuk tidur ramai-ramai di dalam kamar Erina. Begitu semua hendak terlelap, tiba-tiba dari arah lorong luar kamar terdengar suara perempuan yang sedang bernyanyi. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Dan diakhiri dengan suara tangisan yang disertai gebrakan pintu kamar Erina. Langsung 7 anak ini menutup mata dan saling bersembunyi di dalam selimut. Tidak ada yang berani bersuara, tapi tidak ada yang bisa tertidur lelap malam itu. Alhasil keesokan harinya sekitar jam 7 pagi setelah sarapan, barulah mereka bisa tidur di kamar masing-masing. Konon katanya arwah Gita masih terus mendiami lorong lantai 3 selamanya. Kadang kemudian di hari-hari tertentu, mbak-mbak pengurus asrama dan juga orang-orang yayasan
naik ke lantai 3 untuk bersih-bersih 5 kamar yang sengaja dikosongkan. Kelima kamar ini deretannya dekat sekali dengan kamar mendiang kita atau Zia. Tujuannya kenapa? Yaitu sengaja dikosongkan agar tidak terjadi kesurupan massa lagi. Dulu pada tahun 2008, pernah dibuka gara-gara banyak sekali siswa yang ingin tinggal di asrama tersebut. Malah banyak sekali kejadian kesurupan pada asrama itu, khususnya 4 anak yang tinggal di kamar yang dekat dengan kamar kita. Hani bersaksi dia pernah melihat saat ketua yayasan yang sedang membuka kamar kita untuk dibersihkan. Semuanya masih tersusun rapi seperti terakhir ditinggalkan oleh kita. Kalau untuk kamar mandi yang bilik 1 sepertinya tidak akan pernah dibersihkan. Anak-anak lantai 3 paling sering menggunakan bilik 3. Tidak ada yang berani masuk bilik 2 apalagi menjebol palang bilik 1. Kalau menurut cerita dari Budini, Zia atau yang sebenarnya bernama Uza sudah dikeluarkan dari penjara sejak tahun 2011 kemarin dan dipindah entah kemana bersama ibunya. Karena sang bapak sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Uti semenjak melaporkan kejadian itu, dia memilih mengekos dan meninggalkan asrama sampai dia lulus. Zia dan ketiga temannya yang melakukan kekerasan kepada kita langsung dikeluarkan bersamaan di hari saat mereka ditangkap. Sedangkan untuk Uti dan juga Ririn yang berjaga di luar masih diperbolehkan sekolah sampai lulus. Tapi ya begitu, mereka berdua mendapat bulian dari anak-anak satu sekolah. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Menurut saya ceritanya banyak sekali pesan moral yang ada pada cerita kali ini. Semoga kalian bisa memilah mana yang baik dan juga mana yang buruk. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini ya teman-teman sebanyak-banyaknya, agar channel ini benar-benar bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula nih untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dan video terbaru dari channel Ngulik Sejarah. Sekian dan terima kasih, semoga kalian tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.